Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Erwan Wijaya, dan di video kali ini saya akan sharing tentang ambient media. Jadi, ambient media ini adalah media yang dikembangkan oleh teman-teman advertising agency, terutama di media luar ruang ya, untuk eh, untuk merespon kebosanan dari target audiens kita sama media luar ruang. Karena begitu orang-orang melihat billboard, melihat spanduk, melihat umbul-umbul, itu terasa sebagai sampah visual kalau bahasanya Pak Sumbuti Darbuko. Nah, ambient media ini muncul di di rutinitas keseharian target audiens, dan mereka diajak berinteraksi atau bermain dengan media-media ini. Jadi kalau di sini sih, saya lebih senang ngomongnya dari sisi komunikasi, mereka tidak menyampaikan pesan, tapi membuktikan pesan. Nah, kita lihat bagaimana caranya membuktikan pesan ya. Ini contohnya. Jadi yang di sebelah kiri itu dari All Timer, All You Can Eat Rest Stop. Jadi rest area yang konsepnya All You Can Eat. Di sini kita lihat kan, All You Can Eat ini dibuktikan dengan ambient media seorang wanita yang mulutnya terbuka dan merespon gua. Dan ini kan all you can eat, sampai mobil aja dimakan, mobil, motor yang lain sih dimakan semuanya. Ini proses membuktikan pesan ya. Terus ada dari Amnesty International, victim are people just like you and me. Jadi korban itu, jadi Amnesty International ini adalah NGO yang bergerak untuk memediasi atau mendampingi korban-korban atau mendampingi narapidana hukuman mati agar bisa dipertimbangkan tidak jadi dieksekusi gitu loh. Nah, di sini pesannya adalah korban jadi terpidana hukuman mati itu bisa siapa saja, bisa Anda atau saya. Jadi di sini dia merespon kursi belakang bis untuk menyampaikan pesan itu, dan kemudian merespon seolah-olah ada tangan yang duduk di depan itu tuh ditali ke belakang. Ini kan juga sama ya. Jadi mereka coba membuktikan pesan, kalau korban itu bisa kamu atau aku, siapa aja yang duduk di sini bisa jadi korban. Terus ini ada lagi iklan ambient media untuk mengajak menanam pohon. This will be a nice place for a tree. Jadi di sini kan cukup ironis ya, karena permukaan tanah rata-rata udah diaspal atau di beton. Nah, ini kita bisa lihat posisinya, bisa lihat panasnya, dan ini akan asik kalau ditanamin pohon. Jadi teman-teman, ambient media berasal dari kata ambient atau suasana. Jadi media beriklan yang merespon lingkungan consumer journey. Jadi media-media yang merespon suasana atau merespon lingkungan dari aktivitas keseharian dari target audience kita. Yang tadi di sebelah kiri jalan raya, terus kemudian bis, terus sebelah kanan ini ada jalan sepertinya nih, soalnya bawahnya aspal ya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita lihat dari tujuan beriklan, dari mulai meningkatkan awareness biar orang aware atau sadar, kemudian interest biar orang suka, kemudian biar orang mencari, biar orang action, biar orang kemudian merubah perilaku dari yang nggak beli jadi beli. Ini kan sebenarnya, ini kenapa tak kasih uang ya, karena memang in real manusia, kita berkomunikasi dengan manusia, antara brand dengan manusia. Nah, fase membuktikan pesan itu ada di awareness sama search, biar orang orang akan lebih berkesan jika kenalannya atau aware-nya itu dari membuktikan pesannya, tidak hanya dari pesan yang disampaikan ke dia, tapi mereka membuktikan sendiri pesannya. Dan aktivitas search itu juga sama, ini beneran apa enggak ya, ini apa ya, biasanya orang langsung nyari di sosial media, karena ISAS ini kan polanya tidak linear ya, tapi bisa berlompat-lompat. Jadi orang sudah aware bisa langsung ke search, kemudian biar dia yakin lahir batin secara rasional juga emosional, dan juga menimbulkan hasrat untuk beli produk. Jadi di membuktikan pesan ini kita memanusiakan target audience kita berinteraksi dengan mereka, biar mereka tadi aware kemudian search. Nah, kita lihat langsung case study-nya aja ya, karena ambient media ini sebetulnya sederhana sekali teorinya. Yang pertama, ini adalah karya saya bersama teman-teman Simpul.
waktu zaman saya kerja di Simple Advertising, lawan fast food dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi di sini kita bikin batik yang gambarnya itu ular tangga, dan di ular tangganya di sini tuh saat kita berhenti di makanan sehat, kita akan naik tangga. Saat kita berhentinya di fast food, kita akan turun di naga. Jadi di sini mencoba mendidik dengan cara menyenangkan, dengan permainan yang yang orang tahu jadinya keuntungannya makanan pas sehat sama sempurna dan kerugiannya fast food. Nah, ini saat proses pembuatan dan juga proses penjemuran di atas. Nah, yang kedua, ini ada studi kasus dari Bajigur Guerrilla Campaign. Jadi Bajigur itu adalah majalah desain grafis berbasis kerakyatan. Kalau teman-teman mau download, silakan di bajigurkreatif@blogspot.com. Ini visual blognya. Nanti ada majalahnya dalam bentuk PDF, bisa kalian downloadin. Jadi karena ini adalah majalah desain grafis berbasis kerakyatan, kita pernah mengangkat tema street art. Terus kemudian street art itu kan nggak pernah tahu kita ya, siapa sih yang bikin, paling inisial doang, tapi beda sama karya-karya di galeri, kita bisa tracking siapa yang bikin. Tapi kalau di street art nggak bisa. Terus akhirnya ya udah, karyanya ada. Jadi kita tempelin stiker kayak gini nih. Langsung submit this artwork to bajigurkreatif@yahoo.com. Ukurannya 1152 x 864 pixel, 200 dpi. Terus ada alamat majalah kita di bajigurkreatif.tk. Nah, alhamdulillah campaign ini bisa dapat Best Unconventional Media Pinastika, dapat gold untuk namanya Bajigur Submission Campaign. Jadi kalau kita lihat di sini kan ambil medianya adalah merespon street art yang ada, atau maksudnya stiker aja, untuk menyampaikan pesan. Terus ini ada ambil media menarik juga. Mari kita lihat videonya ya. Oke, ini dia Fun Theory. Jadi kampanye adalah mengajak orang-orang untuk lewat tangga daripada eskalator, karena tangga lebih sehat. Nah, untuk membuktikan tangga lebih sehatnya, tangganya direspon jadi piano ya. Jadi orang lebih milih bermain-main dengan piano di tangga untuk membuktikan sehatnya lewat tangga. Ini yang kedua. Yekaterinburg is the fourth largest city in Russia by population and one of the very last in terms of quality of roads. Visitors to our city are horrified by the pits and potholes around here. We feel ashamed, but we have to drive over these rough roads every day.
The local website, ura.ru, which writes about life in the city, has touched upon this problem many times. However, it seems that the politicians responsible for road repair don't really care about these holes. The only thing they seem to care about is their own public image. We decided to associate road holes with images of certain politicians. In the nighttime, on 3 potholes in the city center, we drew faces that were familiar to all: the governor, the mayor, and the vice mayor. And next to each drawing was a quote citing their promises. For example, the vice mayors declared, "The potholes will be fixed by the end of April," which by July was very revealing. In the morning, the news about the caricatures with the reference to ura.ru became a viral sensation in Russia. The whole country was awaiting the reaction, and the politicians were no longer able to sit idle. In the afternoon, workers were sent to the holes, but only to cover the portraits with paint. The officials were not aware that we were watching over the holes with hidden cameras. We came back to the holes, and next to each painted-out portrait, we wrote, "Painting it is not fixing it." 3 cans of paint and 24 hours of intense PR worked magic. The next morning, all 3 holes got fixed. Thus, a special-purpose project, ura.ru Roads, was launched, where every citizen can submit a problem road with a demand to fix it. As a result, the news about the action was released in more than 300 media, mentioned in social networks more than 7,000 times, and reached far beyond the borders of Russia. During this period of the episode, the website traffic on ura.ru doubled. But the main thing is that it made the officials begin doing their jobs. ura.ru, a city site for a better city. Oke, menarik ya. Bagaimana masalah yang diselesaikan dengan 3 kaleng cat semprot yang dibuat street art. Jadi di sini kita lihat kalau dari kota mana di Rusia tadi banyak sekali lubang-lubang di jalan dan orang Rusia harus lewat itu tiap hari. Media ura.ru kemudian menginisiasi biar para politisi ini bekerja. 3 muka gubernur, terus wali kota dan wakil wali kota ditempel di lubang, mulutnya pas nganga. Terus janjinya cuma sampai April, sampai Juli belum diselesaikan gitu ya. Terus kemudian mereka menagih janji dengan cara kreatif. Dan efeknya adalah media semua memberitakan itu. Nah, di sini sebenarnya kerja kreatif yang disupport sama media akhirnya mendorong para petinggi politisi ini untuk ngecat, ngeblok. Tapi tadi ngeblok nggak nyelesain masalah, akhirnya besoknya dikelarin semuanya. Jadi di sini kita lihat bagaimana membuktikan pesan diambil media itu ya apa adanya, langsung di masalahnya aja. Jadi maksudnya gitu ya, pesannya yang langsung nempel di masalahnya. Samsonite has a reputation for making the strongest, lightest, and most secure baggage in the world. But not everyone has one. That's why wrapping services exist. People who lack confidence in their luggage often use a wrapping protection service before they check in, which gave us an idea. We decided to offer this service for free to every traveler using our competitors' suitcases, but on one condition. It was a win-win situation. The travelers were happy, and our message was everywhere. The results to date: almost 1,200 bags wrapped, delivering our message in more than 120 destinations around the world. Have a safe trip. Oke, tadi ya, untuk membuktikan pesan bahwa
Samsonite itu adalah koper yang kuat, ringan, dan juga tangguh. Secure, Ding, aman, Ding. Aman, aman. Nah, ini buat insight-nya sih orang-orang yang nggak punya Samsonite kemudian wrap ini ya kopernya ya biar kalau dibanting-banting di kargo dia kuat, aman, nggak dicolong, sama ya kalau ringan sih tentatif ya, cuma paling nggak kuat sama aman. Nah, akhirnya Samsonite ini terus bikin gerai atau bikin stand untuk memwrap, tapi tadi dikasih stiker I wish I had Samsonite. Oke, ini ya caranya Mercedes-Benz untuk membuktikan lampunya yang terang, sehingga cara membuktinya ya membuat siang di malam hari. Nah, di sini audiens yang nonton dan juga yang lagi test drive itu benar-benar ngerasain malam-malam jadi siang dengan lampunya Mercedes-Benz. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi untuk ambient media, kunci yang harus teman-teman gunakan adalah media ini sebagai tempat untuk membuktikan pesan. Nah, membuktikannya gimana nih? Dengan cara berinteraksi sama target audiensnya. Jadi yang perlu tonton pegang pertama adalah pesan dibuktikan di sini. Ya tadi ya, dari yang contoh pertama tadi, orang-orang membuktikan dengan bermain luar tangga. Kalau dengan fast food itu tidak sehat, dan pasar hemat sempurna itu sehat. Ya, kalau pasar hemat sempurna dapat keuntungan naik, kalau fast food turun. Terus yang kedua, orang-orang membuktikan kalau karyanya dia itu layak tayang. Ya, dengan cara begitu dapat stiker itu, ya udah langsung submit karya aja. Terus yang ketiga, itu yang ura.ru ya. Jadi di situ membuktikan kepada para politisi kalau ini adalah lubang yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian benerin, dan media kemudian merespon dengan memberitakan itu. Terus tadi yang Samsonite, orang-orang membuktikan kalau dibungkus dengan wrap itu bisa seperti Samsonite, aman dan juga kuat. Terus kemudian yang terakhir tadi Mercedes-Benz membuktikan bahwa cahaya mobilnya terang dengan menciptakan siang hari di malam hari. Oke, begitu video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.